Kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Absen dulu ya. Aisyah Anjala. Selanjutnya Yuniza hadir Bu. Zahwa hadir Bu. Zalfa hadir Bu. Baik, satu orang yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini ya. Yang sudah sakit kita doakan semoga lekas. Baik, masih semangat ya. Coba kita mau tes dulu semangatnya. Kalau kita ada tepuk wow, nah tepuk wow, yang mana tepuk wow? Coba ikutin ini. Tepuk wow, kasih W, ya, W ya. Kemudian kasih O, ya. Kemudian kasih W lagi, ya. Yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Memang begini ya. Terakhir, wow, gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih. Selalu semangat. Baik, kita review dulu. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan informatika untuk pelajar SMP. Apa yang bisa kita pelajari dari materi kemarin? Coba, siapa yang masih ingat? Ayo. Boleh tunjuk tangan. Apa sih yang sudah kalian pelajari terkait materi informatika untuk pelajar SMP? Berpikir komputasional. Siapa? Inaka. Apa nak? Berpikir komputasional. Berpikir secara komputasional. Siapa lagi? Oke. Siapa ini? Hah? Arina. Apa Arina? Berpikir secara kritis. Ada lagi? Oke, sini dulu. Oh, berdampak sosial informatika. Yang belakang. Kreatif. Oke, baik. Terima kasih. Baik, betul seperti yang sudah disampaikan teman-temannya pada materi kemarin, kita membahas terkait dengan informatika untuk pelajar SMP. Itu pertama membentuk pribadi yang berpikir secara kritis, kemudian kreatif, kemudian berpikir secara komputasional tadi katanya. Kemudian satu lagi apa tadi? Berdampak sosial ya. Nah, ini berkaitan dengan dampak sosial. Kita akan lanjutkan materinya, yaitu terkait dengan dampaknya. Nah, sesuatu pasti akan ada dampak ya. Sebuah teknologi pasti memiliki dampak, entah itu dampaknya secara positif ataupun negatif. Kita akan bahas. Yuk, dampak sosial dari informatika. Coba, kira-kira apa sih dampak yang kalian ketahui dari informatika tadi? Ada yang tahu? Dampaknya berkolaborasi di dunia maya. Ada lagi yang berpendapat? Ya, Rizka? Dampaknya, jadi maksudnya dalam media sosial akan berdampak gitu ya? Oke, terima kasih. Siapa lagi? Oh iya, siapa nama? Indah Asmarani. Apa? Perkembangan teknologi informasi. Baik, sekarang
Kenapa sih kita mempelajari materi ini? Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian jadi tahu ya apa itu dampaknya daripada informatika itu sendiri ya dalam bentuk sosial dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kita jadi paham terkait dengan dampaknya tadi. Silakan, ada yang mau berpartisipasi untuk membacakan materi pada poin 6 perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Siapa yang mau membaca? Oke, Gilang. Yang lain menyimak ya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi TI adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan pengiriman data atau informasi. TI secara umum adalah sistem informasi dan sistem komunikasi. Yang tahapan awal itu alatnya atau teknologinya berada di mana? Di punggung ya, di punggung ya, ditempatkan. Kemudian setelah itu berubah menjadi di apa? Kita katakan apa ini? Ditopang ya, ditopang dengan tangan. Kemudian setelah itu dengan posisi yang agak membungkuk ya dari gambar tersebut. Kemudian yang ketiga pegang. Dan orang yang memegangnya tidak terlalu membungkuk, itu berarti menandakan alatnya lebih enteng ya dari gambar tersebut. Selanjutnya yang terakhir bagaimana? Megang dengan santainya ya, berarti ini teknologinya dari tahun ke tahun semakin lebih canggih. Ini kurang lebih seperti itu penjelasan dari gambar 8.1 ya, atau disebut dengan revolusi komputer. Baik, Gilang, terima kasih sudah dibacakan. Siapa lagi yang mau membacakan? Ya, Diandra. Perkembangan komputer dari awal kemunculannya hingga sekarang menjadi cell phone atau ponsel atau dalam pintar smartphone adalah suatu revolusi. Ukuran komputer yang dapat diganti dengan smartphone. Ya. Baik, terima kasih Diandra. Baik, ini ya materi terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk awal itu dikatakan TI itu apa sih? Atau teknologi informasi itu apa? Adalah teknologi yang menggunakan komputer kemudian untuk berfungsi yang untuk menyimpan, mengelola data ya, kemudian bisa untuk mentransmisikan, kemudian berbagi data. Itu yang disebut dengan TI. Kemudian ada I-nya. Nah, ternyata ditambahi dengan apa? Peralatan komunikasi sama-sama. Yang gambar satu itu ada nggak di rumah? Ada di rumah nenek? Di rumah nenek ya. Yang lain ada? Yang kotak, terus ada seperti genggaman, kan langsung bagus. Tidak ya, tetapi dia melalui proses. Nanti dikerjakannya pada buku latihan ya. Kerjakan di buku latihan, silakan disiapkan penggaris pena buku latihannya. Kemudian disalin. Buat. Berarti emailmu. Nah, kamu beli email? Kira-kira itu privat atau personal? Ya, yang untuk nama lengkap itu. Nama lengkap boleh kasih tahu.
Umur boleh dikasih tangan. Ya, coba siapa yang mau mengerjakan yang satu? Siapa yang mau jawab umur? Umur. Bilang. Sifatnya apa? Personal. Umur personal ya? Personal nggak? Nggak apa-apa sih. Kita kasih tahu nggak apa-apa kan? Personal. Untuk tanggal lahir, nggak apa-apa. Orang lain tahu dengan identitas tanggal lahir kita. Sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa dicek, bisa disalahgunakan. Jadi sifatnya privat, ya. Kemudian selanjutnya, jenis kelamin, sifatnya apa? Nah, selanjutnya, banyaknya saudara. Yuk, jawabannya siapa? Diandra. Banyaknya saudara, private atau personal? Ya, kita anggap private ya, atau private. Baik, nanti dikumpulkan tugasnya. Coba ketua kelas udah ya, sudah semua. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Kalau sudah, tolong ketua kelasnya diambilin gambarannya di buku, nggak apa-apa. Kan cuma satu jam. Mau tadi kan udah. Letakkan di meja ibu. Terima kasih Silvi, silakan mulai dulu. Baik, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini kita jadi tahu bagaimana atau apa sih itu privat, apa sih itu personal, dan mana yang boleh kita bagikan kepada orang lain, mana yang tidak ya, dengan adanya pembelajaran data sosial informatika. Ada yang mau bertanya mungkin? Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, baik, nanti di rumah silakan dibaca materi poin B terkait dengan kolaborasi di dunia maya ya. Itu nanti kalian pelajari di rumah. Yuk, biar semangat lagi. Sudah? Itu untuk yang di rumah ya. Yuk, sudah, silakan dirapikan bukunya. Kita ada sedikit ya, tetap semangat. Dengarkan instruksinya. Kalau ibu bilang tepuk tangan 1, maka kalian bertepuk 1 ya. Ibu bilang tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Kata kuncinya apa? Tepuk tangan ya. Kata kuncinya adalah tepuk tangan. Yuk, sudah siap? Dulu tepuk tangan 2, tepuk 1. Apa tadi? Kata kuncinya adalah tepuk tangan. Barusan ibu bilang apa? Hanya kata tepuk, berarti jangan dilakukan. Paham? Kita tes lagi coba. Nyimak nggak informasi dari itu? Tepuk tangan 3, tepuk 2, tepuk tangan 3, tepuk 2. Good. Hari ini jangan lupa dibaca kembali materinya ya. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Ibu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.